Sekedar informasi bahwa Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan ini rutin mengadakan agenda diskusi setiap minggunya, di mana ada 2-3 diskusi setiap minggu. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti diskusi kami, banyak informasi-informasi terkait kajian, penelitian, dan semacamnya, silakan kunjungi website dan juga media sosial Pusat seperti itu. Baik, diskusi pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Bisman Bahtiar. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, namun beliau juga sebagai advokat di JLP Law Firm. Beliau juga sempat dari staf ahli Komisi 7 DPR RI dan tergabung dalam tim penyusun RUU EBT tahun 2017 sampai 2019. Oleh karena itu kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Bisman Bahtiar. Kepadanya dipersilakan. Ya, Bapak Ibu hormati, acara hari ini adalah sesi kedua dari acara tentang penguatan daerah untuk energi baru dan terbarukan, khususnya tentang konservasi energi. Yang pertama dulu kita telah menghadirkan dari Dirjen EBTKE, dari Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, dan dari dinas-dinas SDM. Pertama adalah waktu itu kan forum pemerintah, kalau sekarang adalah forum non pemerintah, sengaja kita pisah saat itu. Satu, bahwa menyadari bahwa pengembangan energi baru terbarukan, terutama konservasi energi, itu harus dilakukan optimalisasi dan penguatan pemerintah daerah. Nah, yang kedua, memang harus diakui ada kelemahan dalam dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan daerah, sehingga perlu adanya penguatan peraturan. Nah, itulah beberapa hasil yang waktu itu kita diskusi dengan Dirjen EBTKE, dengan Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, dan dengan dinas-dinas SDM provinsi-provinsi yang saat itu juga hampir semuanya hadir. Narasumbernya waktu itu diwakili oleh Dinas SDM Kalimantan Selatan. Nah, sekarang kami menyampaikan materi, melanjutkan dari Mbak Dr. Indah. Intinya adalah kami singkat saja karena sudah hampir jam 3, karena nanti bisa ada sesi tanya jawab. Mohon izin share screen teman-teman semuanya. Oke. Sudah bisa ya? Sudah kelihatan? Belum ya? Belum, Pak. Belum tahu. Belum tampil? Ya. Belum. Tadi sempat tampil, kemudian. Sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu ada kendala teknis sedikit. Oke. Kalau ini bisa, ini sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Rekan-rekan, ini sebagai tindak lanjut saat itu sesi yang kedua dari penguatan daerah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Jadi ini mungkin salah satu bentuk concern kita terhadap penguatan daerah. Yang pertama kan gini problemnya, daerah ini, provinsi terutama dan kabupaten juga, di hal-hal yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah, misalkan soal pengawasan LPG, BBM subsidi, dan lain-lain. Kalau hulu oke lah, kalau hulu migas mungkin full pusat it's no problem, nggak ada masalah. Yang kedua, Minerba dulu di Undang-Undang 4 tahun 2009 masih punya kewenangan, punya urusan, tetapi di Undang-Undang 3 tahun 2020 Minerba
sudah nggak ada. 21 terkait dengan urusan minerba karena sudah bukan urusan pemerintah daerah. Sementara di EBT itu ada tapi sangat terbatas. Nanti kami akan jelaskan. Dan di konservasi energi tidak ada. Nah, oleh karena itu bisa jadi dilukidasi atau dibubarkan dinas SDM di provinsi, padahal peran dan eksistensinya sangat dibutuhkan dalam semoga jam 3 bisa disebutkan oleh Pak Surya dengan cukup lengkap, kita lewati. Ini terkait dengan perbedaan antara konservasi energi dan EBT. Dalam konteks ini kami akan memisah dan concernnya sebenarnya pada KE, pada konservasi energi. Kenapa pada KE? Nanti kami akan jelaskan dalam slide-slide berikutnya. Yang mungkin terkait dengan instruksi konstitusi dan legislasi di bidang energi baru terbarukan. Saya kira kalau dijelaskan biasanya kami dalam pelatihan ini sudah 30 menit sendiri untuk sesi ini, sehingga mungkin tidak perlu kami jelaskan, tapi kira-kira sebenarnya ada dasar konstitusinya, ada dasar undang-undangnya, dan berbagai macam undang-undang sektoral. Tetapi undang-undang EBT-nya sudah ada. Yang berikutnya ini dasar hukum pengaturan EBT, Bapak Ibu. Tidak perlu kami bacakan, nanti kami akan sampaikan dalam file yang kami bagikan saja. Terus, ini dasar hukum pengaturan konservasi energi. Ini yang nanti akan menjadi titik tekan kami. Bapak Ibu sebenarnya di konservasi energi ini ada empat dasar hukum, ada 4 dasar peraturan perundang-undangan, ada undang-undang energi, ada undang-undang PP tentang KEN, ada PP tentang konservasi energi, dan ada juga Perpres tentang RUEN. Nah, sekarang rekan-rekan semuanya, kenapa sih pada sore hari ini kita membahas tentang penguatan pemerintahan daerah, penguatan daerah dalam konteks isu energi baru dan terbarukan. Nah, ini yang sebenarnya ingin kami sampaikan, dan ini yang sebenarnya ingin kami mendapatkan jawabannya. Dan kami concern beberapa waktu terakhir ini kami koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Bamda, dan Kementerian SDM, khususnya Dirjen PTKE, yang sebenarnya sama-sama punya tanda kutip political will atau kemauan untuk memperkuat daerah. Nah, ini sebenarnya pemerintah pusat dalam ini Kemendagri maupun Kementerian SDM sama-sama punya keinginan untuk itu. Tinggal nanti mungkin soal cara dan teknis-teknisnya, dan kita berharap rekan-rekan stakeholder yang ada di sini ikut mendorong bahwa penguatan daerah dalam konteks energi baru terbarukan ini sangat penting. Yang pertama adanya perlunya optimalisasi dan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi. Kalau ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya dengan sangat panjang lebar dan sangat jelas, dan saya kira akhir-akhir ini di DPR pun juga membahas ini karena juga lagi disiapkan RUU energi baru dan terbarukan. Yang kedua adalah terkait dengan peningkatan upaya melibatkan semua pihak. Artinya bahwa pengembangan energi baru terbarukan serta konservasi energi ini tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tidak bisa hanya dilaksanakan oleh dunia usaha, oleh investor, tapi oleh semua pihak, termasuk dalam hal ini adalah stakeholder di daerah. Nah, stakeholder di daerah ini yang paling utama memang salah satunya adalah pemerintah daerah. Inilah sebenarnya fokus kami. Karena kalau isu pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi sudah banyak, tetapi concern kepada kami adalah pemerintah daerah. Sehingga memang kami tertuju kepada Dr. Indah, salah satunya yang concern pada isu-isu kedaerahan dan hukum tata negara, sehingga bagaimana ini menguatkan daerah dalam konteks membuat sebuah regulasi, membuat sebuah peraturan pelaksanaan maupun undang-undang dalam konteks memperkuat daerah, agar tidak terjadi nasib sama dengan Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba setelah diganti dengan Undang-Undang 3 tahun 2020 itu kan menjadi sentralisasi. Tetapi sebenarnya pemerintah pusat ingin juga tetap daerah punya kewenangan. Akhirnya dibuatkanlah PP dan nanti juga akan dibuatkan Perpres untuk mendelegasikan kewenangan tersebut. Jadi khusus IUP umum mineral dan batubara masih ada di pusat. Nah, kami berharap
energi baru terbarukan ini basisnya, kecuali yang skala tinggi, tentunya harus dilakukan di daerah. Yang ketiga, rekan-rekan semuanya, bahwa kami menganggap bahwa peran pemerintah daerah tidak maksimal dalam konservasi energi, dalam pengembangan energi baru terbarukan. Kenapa tidak maksimal? Karena memang tidak punya kewenangan, gitu loh. Tidak punya kewenangan, sehingga bagaimana bisa berperan dengan maksimal karena kewenangannya tidak ada dalam zona ini. Nah, ini nanti kami akan jelaskan dalam dasar-dasar hukumnya. Yang keempat yang kami ingin diskusikan juga dalam forum ini adalah bagaimana sih nanti pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah di sektor EBT dan konservasi energi. Apa sih yang semestinya memang harus ada di pusat, apa sih yang semestinya memang harus di daerah, provinsi dan atau kabupaten. Dan tadi sudah beberapa hal dijelaskan sangat bagus oleh Mbak Dr. Indah, dan memang itu yang sangat diperlukan, terutama nanti untuk Kementerian SDM maupun untuk Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan regulasi untuk menjadi dasar peraturan pelaksanaan penguatan kewenangan daerah di bidang konservasi energi dan di bidang energi baru dan terbarukan. Yang berikutnya, nah, urusan apa atau kewenangan apa yang perlu dikuatkan? Kami mungkin tidak perlu menjelaskan apa urusan, apa kewenangan, karena tadi sudah porsinya Dr. Indah menjelaskan secara akademik terkait dengan urusan dan atau kewenangan. Nah, inilah teman-teman atau rekan-rekan yang hadir di media online ini, isu pokok bahasan yang akhir-akhir ini menjadi concern kami, termasuk kami juga sedang melakukan riset terkait dengan hal ini dalam konteks memberikan dukungan kepada pemerintah pusat untuk berbagi kewenangan, berbagi urusan di bidang konservasi energi dan energi baru terbarukan kepada pemerintah daerah atau kepada daerah. Ini isu pokok yang sedang kami. Nah, rekan-rekan semuanya, sebelum nanti kita menjawab atau mendiskusikan bersama tentang bahwa urusan apa atau kewenangan apa yang nanti akan didaerahkan atau yang akan diperkuat di daerah, perlu kami sampaikan adalah bahwa dasar hukum pengaturan atau urusan kewenangan pemerintah sektor EBT paling tidak ada dua undang-undang. Yang pertama ada undang-undang pemerintahan daerah, yang kedua ada undang-undang tentang energi. Pak Surya Dharma tadi menyampaikan bahwa DPR juga sedang membuat RUU energi baru terbarukan. Di situ juga ada kewenangan daerah. Betul, memang. Tetapi kalimat daerah selalu ada kalimat sesuai dengan kewenangannya. Artinya apa? Artinya RUU EBT juga tidak memberikan kewenangan atribusi secara langsung terhadap daerah. Karena tetap dengan sesuai kewenangannya. Karena kewenangannya pemerintah daerah itu memang sementara ini diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang itu ada di lampiran pembagian pemerintah pusat dan daerah. Nah, menarik nanti teman-teman semuanya terkait dengan pusat dan daerah ini, kami juga sedang mengkaji, terutama di Minerba, naik turun atau bandul berat ringannya ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang pertama adalah pengaturan EBT yang menjadi kewenangan daerah dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, itu ada di pasal 14 ayat 4. Tetapi ini yang secara langsung berkaitan dengan panas bumi. Jadi seakan-akan EBT itu hanya panas bumi. Yang kedua adalah ada di lampiran Undang-Undang Pemda di sub urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Nah, isinya seperti ini. Nah, inilah semuanya pembagian urusan pusat dan daerah berdasarkan lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014. Minyak bumi kita lewati ini karena di atasnya bukan sebenarnya. Kan kita lihat di sini rekan-rekan semuanya, nomor pemerintah ini panas bumi. A panas bumi, dan hampir yang baru C ini biofuel, ya kan? Artinya adalah kewenangannya hanya mengatur panas bumi dan biofuel. Ini untuk EBT. Padahal energi baru terbarukan tidak hanya panas bumi, tidak hanya bio. Nah, oke. Yang berikutnya rekan-rekan semuanya, kami bersingkat agar waktunya lebih bisa padat. Kewenangan pemerintah daerah
berdasarkan undang-undang Pemda, pemerintah daerah itu hanya punya kewenangan di panas bumi dan di biol, itu pun sangat terbatas. Yang berikutnya yang ada di Undang-Undang Energi yang di Undang-Undang Energi itu pas energi oleh pemerintah dan atau oleh pemerintah daerah. Artinya sebenarnya di Undang-Undang Energi ini sifatnya juga hanya umum, tidak secara langsung memberikan kewenangan urusan dan atau kewenangan kepada pemerintah daerah, baik di pasal 20 ayat 2 maupun di pasal 21 ayat 2 juga. Berikutnya teman-teman semuanya, lanjutan ini juga ada di Undang-Undang 30 tahun 2007, pengawasan pengusahaan dan penetapan kebijakan pengelolaan lintas kabupaten kota. Dan di pasal 26 ayat juga disebutkan kewenangan untuk pemerintah kabupaten dan kota. Ini Undang-Undang 10 tahun 2007, artinya undang-undang yang lahir jauh hari sebelum urusan konservasi energi. Jadi kalau di konservasi energi itu di Undang-Undang Pemda nomor 2015 tidak diatur sama sekali, dan juga tidak terdapat rincian urusan di lampiran Undang-Undang Pemda. Artinya, menurut Undang-Undang Pemda, hal ini bukan urusan daerah dan daerah tidak punya kewenangan menangani urusan konservasi energi. Nah, ini yang sebenarnya patut kita sayangkan, karena konservasi energi ini sangat urgent baik dari pusat maupun daerah. Tetapi sampai hari ini daerah tidak punya urusan. Akibat tidak punya urusan, maka daerah tidak punya kewenangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang konservasi energi, karena memang tidak diatur di Undang-Undang Pemda nomor 2014. Di lampiran pun juga tidak ada. Gitu. Sepanjang tidak didelegasikan, berarti kewenangan atau urusan itu milik pemerintah pusat. Jadi teorinya kalau dalam negara kesatuan itu seluruh urusan itu adalah milik pemerintah pusat, kecuali urusan-urusan yang jelas didelegasikan ke daerah, sehingga akhirnya menjadi urusan yang konkuren. Inilah sebenarnya kalau dia tidak delegasikan maka kewenangan pusat. Nah, ini di sektor konservasi energi. Nah, singkatnya tadi, kalau di EBT masih mending ada urusan walaupun sangat terbatas, tetapi di konservasi energi tidak sama sekali. Yang kedua ada di Undang-Undang 30 tahun 2007 dan ada PP 70 tahun 2009. Undang-undang dan PP yang lahir sebelum Undang-Undang Pemda tahun 2014. Kita lanjutkan secara cepat. Di Undang-Undang 30 tahun 2007 itu lumayan, ada pasal 5, konservasi energi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat. Ini dijelaskan dan juga kewenangan provinsi di bidang energi dan kewenangan di bidang kabupaten. Nah, intinya kan kira-kira begini, diberikan tanggung jawab tetapi urusannya tidak ada di daerah. Nah, itu yang menjadi isi dari Undang-Undang 30 tahun 2007. Bagaimana isi norma Undang-Undang 30 tahun 2007? Rekan-rekan semuanya, ini catatan kami tentang konservasi. Hanya provinsi punya kewenangan dan itu dirinci A, B, C sampai H. Ini kewenangan provinsi, teman-teman semuanya. Di PP 70 tahun 2007. Berikutnya ditambah lagi di pasal 6-nya itu kewenangan untuk kabupaten, kota. Juga punya kewenangan sampai A, B, C sampai H. Nah, ini masalahnya. Ini yang sebenarnya nanti akan kita diskusikan titik pentingnya. Masalahnya adalah Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014 merupakan undang-undang yang lebih baru dari Undang-Undang Energi tahun 2007. Jadi
Artinya posisi Undang-Undang Pemda 2003 tahun 2014 di samping lebih baru daripada Undang-Undang Energi, dia lebih tinggi dari PP 70 tahun 2009. Sehingga isi PP yang tadi saya sebutkan tidak punya daya laku karena memang bertentangan dengan Undang-Undang Pemda. Jadi punya daya laku karena isi PP ini bertentangan dengan isi Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, sehingga rujukan utamanya adalah tetap Undang-Undang Pemda. Undang-Undang Pemda yang menjadi dasar hukum dan menjadi dasar rujukan. Kecuali Minerba. Di Minerba, Undang-Undang Pemda ini mengesampingkan Undang-Undang 4 tahun 2009, terus akhirnya di 2012 kewenangan provinsi yang ada di Undang-Undang Pemda dicabut oleh Undang-Undang 3 tahun 2020. Ini menarik ya teman-teman semuanya. Kalau dikaji, Undang-Undang sektoral dibredel oleh Undang-Undang Pemda, setelah itu Undang-Undang 3 tahun semuanya. Sektoral dibredel oleh Undang-Undang Pemda, ganti lagi dengan Undang-Undang sektoral. Itulah yang terjadi dengan Pemda di Undang-Undang Pemda. Di sektor mineral. Yang kedua, Undang-Undang Pemda dalam ketentuan peralihan itu menyebut bahwa semua peraturan undang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang Pemda. Nah, walaupun ada klausul di bawahnya juga, sepanjang tidak dicabut dan tidak bertentangan, maka tetap berlaku. Realnya bertentangan dan harus menyesuaikan. Sehingga yang ada di PP 70 tahun 2009 tidak dapat didaya lakukan lagi. Kenapa? Karena telah ditutup dengan Undang-Undang Pemda tahun 2014. Gitu. Nah, inilah teman-teman semuanya permasalahan dari aspek legislasi dan aspek regulasi. Dari aspek undang. Dalam Undang-Undang Pemda, suburusan EBT hanya terbatas lingkupnya, panas bumi dan bioenergi. Padahal terdapat sumber energi EBT yang lainnya. Banyak. Sementara tidak dieksplor dalam undang-undang energi baru terbarukan skala kecil, PLTMH misalkan, atau tenaga sampah misalkan, bioenergi yang kecil, atau skala yang dari sisi investasinya tidak terlalu besar dan dari sisi teknologinya tidak terlalu high-tech. Itu sangat memungkinkan untuk dilakukan pengelolaannya oleh masyarakat, yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah EBT-EBT yang berbasis komunitas. Misal di beberapa kepulauan NTT, dia menggunakan solar cell dan dikelola oleh komunitas, misalkan satu kampung itu bisa 10 rumah atau 15 rumah dan seterusnya. Oleh karena itu yang begini-gini saya kira sudah sepatutnya kalau kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah. Misalkan PLTMH, mikrohidro yang kecil, yang saya kira masyarakat di sebuah komunitas tertentu bisa mengelola sendiri berbasis swadaya masyarakat. Ya Pemda lah yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga tidak perlu pemerintah pusat. Termasuk energi-energi baru terbarukan yang potensi andalan daerah. Itu daerah semestinya juga punya kewenangan. Walaupun ini nanti tentunya bisa dikerjasamakan dengan pemerintah. Nah, inti atau kesimpulan dalam konteks EBT ini, daerah punya kewenangan, daerah punya urusan, tetapi masih sangat terbatas, khususnya di bidang panas bumi dan bioenergi. Sementara untuk EBT-EBT yang lain, daerah masih terbatas atau tidak punya kewenangan. Itu untuk energi baru dan terbarukan. Sementara untuk suburusan konservasi energi, daerah tidak punya sama sekali urusan dan kewenangan. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan dalam urusan konservasi energi, sehingga
peran daerah. Padahal dalam konservasi energi, dalam penyelamatan energi, dalam pemeliharaan energi, itu mestinya daerah diberikan kewenangan. Tentunya dengan skala-skala tertentu. Nah, inilah fokusnya sebenarnya lebih agak parah konservasi energi. Konservasi energi lebih punya urgensi untuk segera memberikan kewenangan atau urusan kepada pemerintah daerah. Nah, ini rekan-rekan semuanya, problem dalam legislasi maupun regulasi dalam konteks energi baru terbarukan maupun dalam konteks konservasi energi. Yang berikutnya teman-teman semuanya, solusinya, nah ini kami setelah mendapatkan masalah, kami juga menawarkan alternatif solusi yang nanti bisa menjadi bagian dari diskusi ini. Sudah jam 3 kami percepat. Solusinya adalah memperkuat daerah dengan menambah kewenangan dalam urusan EBT. Jadi urusan EBT-nya sudah ada, ditambah lagi kepada daerah, dan memberikan pengaturan baru untuk konservasi energi. Karena konservasi energi ini belum ada. Itu. Jadi, tidak ada kata lain, daerah sangat terbatas kewenangan dan urusannya. Bagaimana agar lebih kuat, ya diberikan urusan, agar nanti punya kewenangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bagaimana caranya? Apakah melakukan revisi Undang-Undang Pemda? Waduh, berat. Kalau revisi Undang-Undang Pemda atau undang-undang baru memungkinkan, karena saat ini juga sedang disusun RUU EBT, tetapi sekali lagi itu hanya EBT loh ya, RUU-nya energi baru terbarukan saja, tidak ada konservasi energi. Yang kedua, dalam RUU tersebut sementara ini tidak men-state kewenangan Pemda dengan lebih rinci juga. Itu hanya daerah punya kewenangan perizinan, dari daerah dapat melakukan perizinan berdasarkan sesuai kewenangannya. Kewenangannya di mana? Ya kewenangannya ada di Undang-Undang Pemda semestinya. Nah, artinya merevisi Undang-Undang Pemda ini hampir tidak mungkin, sangat berat, panjang jalannya. Kalau Undang-Undang baru menunggu Undang-Undang EBT juga memungkinkan, bisa jadi tahun depan, tapi itu pun belum tentu sesuai dengan harapan dalam konteks Pemda. Yang kedua, Undang-Undang baru itu nanti adalah RUU EBT. Tidak ada konservasi energinya, kecuali nanti ditambahkan. Nah, oleh karena itu, salah satu pintu atau jalan keluarnya, seperti tadi dijelaskan oleh Dr. Indah juga, bahwa di pasal 15 Undang-Undang Pemda itu mengatur bahwa bagian urusan konkuren atau urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah yang tercantum dalam daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Nah, yang kedua, urusan konkuren yang maksudnya tidak dicantumkan dalam lampiran tadi itu menjadi kewenangan tingkat atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip kriteria urusan pemerintahan masuk dalam pasal 13. Pasal 13 itu ada yang 4 kriteria tadi, yang eksternalitas dan sebagainya. Yang penting nomor ayat 3 ini, urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Perpres. Jadi Undang-Undang Pemda sebenarnya telah memberikan solusi bahwa apabila urusan-urusan pemerintahan yang ada di lampiran itu dirasa perlu revisi, dirasa tidak cukup, atau dirasa perlu ada hal yang baru, solusinya adalah dengan menerbitkan Perpres atau peraturan pelaksanaan sebagai mandat dari Undang-Undang Pemda. Dan sampai hari ini belum ada Perpres di urusan lainnya, belum ada. Gitu. Yang ada baru Perpres EBT ini kalau jadi, sama Perpres Minerba sebagai turunan Undang-Undang 3 tahun 2020. Dan itu pun masih menunggu PP-nya, yang PP-nya kan sudah dari Seknek, tapi kan yang Perpresnya belum. Nah, oleh karena itu, jadi sebenarnya solusi untuk menambah urusan dan atau kewenangan bagi daerah dalam EBT dan dalam konservasi energi hanya cukup diperlukan peraturan presiden. Artinya, kewenangan yang tidak ada di Undang-Undang Pemda dengan diadakan di peraturan presiden, maka nanti akan menjadi menambah urusan di daerah. Nah, ini yang sebenarnya
titik tekan kami bahwa oke, pertama kita sepakat perlu ada penguatan daerah, yang kedua penguatan itu dilupakan dalam memberikan dasar hukum berupa undang-undang atau peraturan yang menjadi mandat dari sebuah undang-undang. Dalam hal ini adalah peraturan presiden. Yang berikutnya teman-teman semuanya, apa sih yang perlu dikuatkan kepada daerah andai itu nanti dilakukan dalam tes atau dalam rancangan undang-undang? Kami usulkan yang pertama adalah daerah punya kewenangan dalam perencanaan kegiatan. Yang kedua, daerah punya urusan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Daerah punya kewenangan dalam hal melakukan perizinan, tentunya dengan skala-skala. Daerah punya kewenangan dalam melakukan pendanaan, maksudnya. Daerah punya kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat di daerah, termasuk daerah bisa juga memberikan insentif. Misal di Sidoarjo itu ada sampah yang luar biasa di perbatasan Sidoarjo dan Mojokerto itu, dan itu sebenarnya bisa dikelola menjadi energi dan berbasis komunitas. Dan yang begitu-begitu saya kira cukup pembinaan dan pengawasannya diberikan oleh Pemda, dan Pemda mestinya juga bisa memberikan insentif. Kenapa? Masalah sampahnya dapat teratasi, masalah lingkungannya dapat teratasi, yang kedua bisa juga memberikan kontribusi pada penambahan energi. Lebih dari itu juga bisa memberikan kontribusi multiplier efek berupa tenaga kerja, keuntungan ekonomi bagi daerah. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi yang berbasis komunitas perlu diberikan insentif, dan insentifnya itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketujuh adalah pengembangan sumber daya manusia. Daerah-daerah perlu ada aparatur pemerintahan di daerahnya yang ahli-ahli dalam bidang energi baru terbarukan, yang mampu mengembangkan, yang mampu menginventarisasi dan mengembangkan potensi-potensi daerahnya dalam konteks konservasi energi dan energi baru terbarukan. Nah, inilah rekan-rekan semuanya usulan kami. Andai pun tidak dimasukkan dalam undang-undang, bisa jadi dalam perpres. Bagi kami, kami sangat mendorong yang lebih cepat lebih baik. Karena kalaupun toh ini perpres, kekuatannya sama dengan undang-undang Pemda. Karena memang ini diamanatkan atau dimanatkan oleh Undang tahun 2014. Dan dengan kewenangan ini, maka pemerintah daerah, dinas SDM provinsi atau mungkin bisa eksis, dan ini bisa menutup tanda kelemahannya dalam kewenangan di bidang minerba yang saat ini sudah ditarik oleh pusat. Gitu. Apalagi pertanggal hari ini, pertanggal 11 ini, IUP sudah bisa diurus, tetapi kepada pemerintah pusat dalam ini kepada Dirjen Minerba. Baru nanti SIPB dan IPR yang diserahkan pada provinsi. IPR kan izin pertambangan rakyat, sebenarnya skalanya kecil. SIPB juga sama, surat izin penambangan batuan skalanya kecil. Jadi IUP yang besar-besar sudah tidak di provinsi lagi kepada pusat. Nah, oleh karena itu ya bisa jadi nasib dinas SDM di provinsi Migas tidak punya urusan, di Minerba urusannya sudah berkurang jauh, sementara di EBT sangat lemah, dan di konservasi tadi tidak ada. Nah, kalau di konservasi energi dan EBT-nya ada, maka lumayan akan cukup memperkuat eksistensi dinas SDM di daerah. Nah, ini yang kami berharap. Nah, oleh karena itu, agar cepat, kalau undang-undang mungkin agak lama, kami mengusulkan membentuk perpres. Perpres ini lebih simpel dengan semuanya. Bahwa nanti ternyata diatur dalam undang-undang lebih bagus. Tapi undang-undang kan agak panjang, melibatkan instansi beberapa pemerintah, yang kedua juga melibatkan DPR. Nah, oleh karena itu simpel saja kami usulkan nanti, kami berharap pertama ada koordinasi dan inventarisasi kebutuhan dari Dirjen BTKE, Kementerian SDM, dan Dirjen Bangkira Kementerian Dalam Negeri. Dan setahu kami hubungan dan koordinasi di antara dua instansi ini cukup sangat baik dan merasa kebutuhan. Yang kedua,
sesuai dengan program penyusunan peraturan pelaksanaan atau peraturan di undang-undang, paling tidak ada surat dari Menteri SDM sebagai Menteri Sektoral kepada Menteri Dalam Negeri yang biasanya nanti akan diproses oleh Ditjen Pemda terkait kebutuhan untuk menambah kewenangan daerah di bidang konservasi energi khususnya dan di bidang EBT sesuai dengan Undang-Undang Pemda 23 tahun 2012. Yang berikutnya nanti ada keputusan Menteri untuk AK, PFK ini panitia antar kementerian, tentunya melibatkan ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, atau bisa jadi Bappenas, atau beberapa instansi yang lain terkait. Penyusunan draft naskah penjelasan ini tidak wajib, tetapi kira-kira semacam mini NA, atau ya menjelaskan apa sih urgensinya atau dasar pemikirannya, saya kira penting sebenarnya, tapi tidak wajib. Terus yang berikutnya penyusunan rancangan peraturan presiden, ini saya kira simpel, isinya nggak banyak pasal-pasalnya juga, tapi yang banyak nanti lampirannya. Karakteristiknya hampir sama nanti dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 isinya. Terus pembahasan Raperpres ini antar kementerian, dan sebagai pertanggungjawaban publik semestinya dilakukan konsultasi publik kepada stakeholder baik di pusat dan di daerah, finalisasi pesan dan pengundangan. Inilah rekan-rekan semuanya sebenarnya. Kami berharap dengan Perpres ini nanti urusan pemerintahan di bidang konservasi energi dan di bidang energi baru terbarukan itu dapat terbagi secara proporsional. Bukan dialihkan ke daerah seluruhnya, enggak. Tetap pemerintah pusat punya kewenangan, provinsi punya kewenangan, dan kami berharap kabupaten kota pun punya kewenangan dengan porsinya masing-masing. Sehingga sangat menarik ini nanti. Kerjasama pusat dan daerah, pusat, provinsi, dan kabupaten dalam konservasi energi dan dalam energi baru dan terbarukan. Dan simpel caranya. Tidak terlalu ribet sebagaimana membuat undang-undang. Cukup dengan Perpres yang hanya beberapa pasal, selesai. Dan ini kami berharap, kami mendorong bahwa ini bisa dilakukan oleh pemerintah, dan kami nanti akan sampaikan ini juga kepada Kementerian SDM maupun Kementerian Dalam Negeri. Dan kami berharap rekan-rekan di kampus, di perguruan tinggi, NGO, LSM, dan rekan-rekan di pemerintah daerah mendukung ini, sehingga tanggung jawab untuk mengembangkan energi baru terbarukan ini tersebar merata ke seluruh pelosok negeri, dan konservasi energi juga menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder. Nah, ini rekan-rekan semuanya beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Ini bukan sesi yang terakhir karena kami mungkin juga punya agenda-agenda nanti dalam konteks konservasi energi dan energi baru terbarukan. Terima kasih Mas Moderator. Sementara cukup, kalau mau dilanjutkan masih ada waktu sedikit, mungkin bisa paling enggak untuk beberapa audien melakukan pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Moderator. Baik, terima kasih Pak Wisman pemaparan yang luar biasa sekali pada sore hari ini.